Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradila Handayani dengan NIM 2061258. Di sini saya akan mempresentasikan hasil metopel saya yang berjudul pengaruh media sosial Instagram terhadap minat beli pada Mama Kai Shop. Kemajuan teknologi, terutama internet dan media sosial, memiliki peran penting dalam mempercepat dan mempermudah transaksi pembelian. Salah satu media sosial yang populer untuk promosi bisnis adalah Instagram. Instagram memberikan fitur promosi untuk akun bisnis sehingga banyak pelaku usaha yang memanfaatkan untuk memperluaskan jangkauan pasar. Kelebihan Instagram adalah kemampuannya untuk berbagi foto ke media sosial lainnya sehingga foto produk dapat dilihat oleh lebih banyak orang. Mama Kai Shop merupakan salah satu toko online yang berjualan perlengkapan bayi dan memanfaatkan Instagram sebagai media promosi. Dalam 4 bulan terakhir, Mama Kai Shop berhasil menjual 345 item barang melalui Instagram. Minat beli adalah kecenderungan konsumen untuk membeli suatu merek atau melakukan tindakan yang berhubungan dengan pembelian. Kegiatan pemasaran dan motivasi konsumen berperan dalam mempengaruhi minat beli. Oleh karena itu, diperlukan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh media sosial Instagram terhadap minat beli pada Mama Kai Shop. Lalu di sini ada rumusan masalah bagaimana pengaruh media sosial Instagram terhadap minat beli pada Mama Kai Shop. Batasan masalahnya, peneliti hanya menggunakan media sosial. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk membuktikan rumusan masalah di atas, yaitu mengetahui apakah media sosial Instagram berpengaruh terhadap minat beli pada Mama Kai Shop. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat tambahan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti, perusahaan, dan akademisi. Tinjauan teori pemasaran menurut Priyanto dan Rosat Satriadi et al. 2021, manajemen pemasaran adalah proses menganalisis, merencanakan, mengatur, mengelola kegiatan termasuk konsepsi, penetapan harga, promosi dan distribusi produk, layanan dan gagasan yang dirancang untuk menciptakan serta memelihara pertukaran yang dapat memberikan keuntungan dengan dasar untuk mencapai tujuan perusahaan. Media sosial menurut Arif dan Miliani 2015, media sosial merupakan sarana bagi konsumen untuk berbagi teks, gambar, audio, dan informasi video dengan satu sama lain. Menurut Sharon et al. 2018, media sosial ialah media berbasis online yang dibuat untuk mempermudah pengguna dalam hal berbagi, berpartisipasi, dan membuat konten. Instagram menurut Sulianta 2015, Instagram merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk berbagi foto yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital pada foto tersebut, dan membagikannya kepada layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri. Surya Wijaya dan Rusdi 2021. Lalu ada minat beli. Menurut Kotler dan Keller, minat beli merupakan perilaku konsumen yang memiliki keinginan dalam memilih dan membeli produk berdasarkan pengalaman dalam memilih produk menggunakan produk tersebut. Yonaldi et al. 2019. Menurut Sharon et al. 2018, minat beli dapat mengubah respon konsumen terhadap suatu objek yang menunjukkan keinginan konsumen untuk melakukan pembelian. Suasano dan Jauhari 2002. Lalu di sini ada kerangka pemikiran. Menurut Sekaran dan Bauji 2017, kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti apakah ada hubungan positif dan signifikan antara variabel media sosial Instagram dengan minat beli pada Mama Kai Shop. Jenis penelitian ini menurut pendekatannya adalah penelitian kuantitatif. Dikarenakan dalam penelitian ini penulis memperoleh data dengan memberikan angket pertanyaan atau kuesioner kepada responden dan jawaban responden dijadikan data primer. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan atau scoring.
Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Metode kuantitatif ini disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme Sugiono 2006. Dalam penelitian ini, tahap pengolahan data yang akan digunakan yaitu yang pertama itu editing. Editing itu proses pengitaan di dalam penelitian, merupakan proses yang bertujuan agar data yang telah terkumpul. Lalu ada coding. Coding merupakan kegiatan pemberian angka pada jawaban dari kuesioner yang kemudian dikelompokkan dalam kategori yang sama untuk menyempurnakan atau mempersederhanakan jawaban dari responden. Lalu ada scoring. Proses pemberian scoring atas jawaban yang dilakukan dengan membuat klasifikasi dan kategori yang sesuai dengan pendapat atau pemikiran dari responden. Dalam penelitian ini pengukuran dengan menggunakan skala Likert. Teknik analisis data. Teknik analisis data adalah langkah berikutnya setelah pengolahan data dilakukan. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil jawaban kuesioner dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Uji validitas data. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan cara one shot atau pengukuran sekali saja. Pada penelitian ini, pengukuran hanya dilakukan sekalian, kemudian hasil akan dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach alpha. Item dalam satu variabel tersebut dapat dikatakan reliable jika nilai Cronbach atau alpanya sama atau lebih besar dari 0,60. Rizky 2. Lalu yang terakhir itu uji hipotesis. Uji tes digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Rumus T hitung pada analisis regresi adalah sumbernya itu dari Priyatno 2012. Keterangannya BI koefisien regresi variabel, SBI standar error variabel I. Adapun tahapan dalam melakukan uji tes, merumuskan hipotesis HA sama dengan secara parsial sosial media. Instagram tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli pada produk memakai shop. H1 sama dengan secara parsial sosial media Instagram berpengaruh signifikan terhadap minat beli pada produk memakai shop. Lalu yang kedua, menentukan tingkat signifikansi dalam penelitian ini adalah sebesar 0,05 sama dengan 5%. Terus menentukan T hitung. T hitung dapat dilihat pada tabel koefisien pada hasil regresi linear sederhana. Menentukan T tabel distribusi T dicari pada A 5% dibagi 2 sama dengan 0,025. Lalu kesimpulannya, berdasarkan hasil perbandingan T hitung dengan T tabel, apakah secara parsial variabel independen berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap variabel independen. Itulah hasil presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.